terbuat dari apa? Dari kayu. Terus ada juga yang dari besi, dari kawat, terus dari apa lagi? Banyak ya, dari plastik. Banyak sekali. Nah, hari ini kita akan membahas tentang benda terbuat dari kayu ya. Coba Mbak Bunga dibaca. Terus lanjut Mas Ian. Keringkan. Dikeringnya berapa lama itu? Lanjut. Dikeringkan. Sampai mana? Dikeringkan. Caranya dengan dijemur kayu, dijemur selama apa itu? Sekitar 2 minggu. Terus sampai 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap siap diolah sesuai keperluan. Terus kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulannya apa? Keunggulannya kayu apa itu? Naik darat, mudah dibentuk. Terus beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Terus baca kelemahannya. Kelemahannya benda tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang terserang rayap atau lainnya. Coba Mbak Nuri dilanjut. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau lak. Kemudian dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman lak menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu lak dipotong-potong sesuai keperluan. Nah, bagian pohon mana yang diambil untuk membuat benda? Apakah ranting? Apakah daun? Apa? Kayu. Terbuat dari kayu. Terus coba sebutkan benda-benda di sekitar kamu yang terbuat dari kayu. Beja. Terus papan tulis. Rak baju. Boleh. Rak baju atau rak piring. Lemari. Terus lemari bisa. Buku. Buku itu dari kertas. Apalagi barunya apa Mbak? Tuh, yang bernyapu tuh gagang sapu. Mas Bian. Apa? Gagang pel.
yang dibutuhkan untuk untuk pengeringan kayu tadi sudah dibaca ya Mas Dian. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Jawabnya di bawahnya ya. Mas Dian tulis tolong. Jawabnya di bawahnya. Dan nomor 2. Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Keunggulannya apa? Tadi sudah dibaca. Apakah mudah dibentuk atau sulit dibentuk atau bertahan sampai berapa tahun? Sudah dijawab? Sudah? Oke, nomor 3. Apa kelemahan? Apa kelemahan? Apa kelemahan? Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Tanda tanya. Apa kelemahan? Kak ulangi ya. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Kelemahannya tadi apa? Mudah dimakan apa? Nomor 4. Sampai nomor 4. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Saya ulangi, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Dijawab dulu. Nah, sudah boleh maju. Nanti dapat nilai. Mbak sudah? Belum. Stop. Itu terdapat penebangan pohon yang tanpa izin ya. Tanpa izin. Namanya disebut apa? Penebangan pohon yang tanpa izin. Penebangan liar. Itu berarti tidak boleh ya. Kalau pohon semakin ditebang terus maka akan semakin gundul. Maka terjadilah longsor, terus gempa bumi, terus banjir. Nah, jadi nggak boleh ya. Tugas kelompok. Tugas yang terakhir, tugas kelompok. Kalian menulis jawabannya saja. Tulis jawabannya ya. Nomor 1. Mbak Nuri sama Mbak Bunga, Mas Bian sama Mas Gibran. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di Desa Siti untuk mengatasi penebangan liar? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di Desa Siti untuk mengatasi penebangan liar? Sudah? Nomor 2. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Ya, sudah. Nomor 3. Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Stop. Sudah selesai tugasnya, tugas kelompok. Oke. Apa nomor 1 ya? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di Desa Siti untuk mengatasi penebangan liar? Siapa yang bisa jawab? Mbak Bunga? Ya. Apa yang harus dilakukan? Pemerintah harus memberikan sanksi tegas bagi para penegak liar. Terus melaporkan ya? Melaporkan ke pihak berwenang. Nomor
feeling saya? Mana di mana jantung hati saya? Caca